antara kasus Gayus dengan indikasi yang melibatkan beberapa pejabat polisi, lebih baik dikasihkan ke KPK yang konflik of interest-nya minim. Tapi kalau pelibatan saja, itu kan bisa saja polisi tidak melibatkan atau hanya memberikan kesempatan kepada KPK terlibat hal-hal yang belum diperiksa. Tapi ini yakin atau tidak, dalam satu peran ke depan akan ada pejabat yang entah itu dimutasi atau dicopot? Gini, Pak SBY ini seorang pribadi yang well calculated ya. Dia saya kira akan berhitung panjang jika mengeluarkan satu instruksi yang relatif konkret ini, tetapi tidak menyasar big fish tadi, itu justru akan menjadi bumerang buat dirinya. Artinya abang yakin? Kemungkinan ada 1-2 pejabat yang akan terkena. Nah, apakah? Ya. Gayus atau di bawah Gayus? Harus di atas dong. Ini pertanyaan kalau di bawah banyak. Gayus itu kan pion ya. Saya sebut ini hanya sekedar yang kita ingin dengar. Tiga pejabat itu kan super gayusnya ini yang. Nah, itu yang semua harapkan. Jadi super Gayus kita apa? Minimal direktur, setuju nggak? Minimal direktur. Ya kita harus menyerahkan pada proses penyelidikan ya, sejauh mana ada indikasi ke arah sana atau tidak. Tapi yang paling penting adalah ini saya ingin kasih tahu peta terakhir ya, persepsi publik. Bayangkan, setahun yang lalu, masyarakat yang percaya terhadap komitmen presiden, komitmen pemerintahan dalam pemberantasan korupsi, itu 83,7%. Setahun yang lalu. Tapi kemarin kita baru turun, itu tinggal 34%. Oke, prestasi dong. 50 balik 83 lagi nanti. Itu prestasi kan? Nah, prestasi kan? Instruksi ini harapannya itu menjadi rebound, ya, mengembalikan kepercayaan publik terhadap presiden. Harapan kita seperti itu. Iya. Tapi sekarang begini, prestasi tinggal 30% prestasi. Publik kan udah transparan ini di depan tentang pengamatan terhadap Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, ya, termasuk juga Dirjen Pajak, termasuk juga nanti di situ ada Dirjen Imigrasinya dan kemudian juga kinerja dari polisinya di situ. Nah, akan terlihat di situ. Nah, tentang KPK, pelibatan KPK saya kira bagus sekali. Tidak perlu ada instruksi khusus karena tidak bisa, KPK tidak di bawah presiden. Betul. Kan begitu. Nah, tapi KPK kan didorong untuk melakukan. Kan bisa meminta polisi dan jaksa. Tidak ada alasan bagi KPK untuk, kan bisa. untuk tidak masuk untuk sesuatu yang dia rasa memang dia harus masuk di situ gitu. Nah, ini kolaborasi dari semua ya lembaga penegakan hukum termasuk yang KPK ini untuk membuktikan kinerjanya dan rakyat mengawasi termasuk kementerian-kementerian. Ya. Dan jadi saya setuju itu yang tadi ya, rakyat mengawasi. Nah, yang paling ditunggu rakyat nanti, saya pikir sih berpikir positif aja Bang Yoris, kita berikan waktu seminggu. Nah, siapa sebesar apa yang akan terjadi nanti, kan gitu yang paling penting kan? Ada yang ngamen Bang. Nah. Gayus. Lagi ya. Lagi. Ini asli. Ini asli. Keluar dulu. Keluar dulu. Andai ku Gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah pasrah akan keadaan. Biarlah semua menjadi kenangan, kenangan yang pahit dalam hidup ini. Ini, kalau baca kan korban. Bang Bona. Bang Bona. Apa kabar? Coba agak sana sedikit Bang, putar. Iya. Sebentar Bang. Mungkin lebih cocok pegang ini Bang, coba. Pegang ini Bang. Ya. Silakan Bang. Ya, bangganya Bona ya. Ini ngomong-ngomong ya, menarik juga nih kita hadirin nih. Berarti ini bukan berarti iya, keluar masuk rutan 69 kali berarti sekarang jadinya ya. Ini aslinya nggak ini? Ya? Aslinya nggak? Bona yang asli. Nah, sambil Bang Bona atau Bang Gayus palsu ini diwawancarai, kami jeda dulu, kami mempersilakan kabar terkini dari Studio Pulau Gadung.